Malang adalah rumah kita semua. Rumah tempat kita berkarya, rumah tempat kita mengabdi, rumah tempat kita berkehidupan, dan rumah tempat kita hidup. Hidup kehidupan berkarya dan berprestasi. Maksud kegiatan ini adalah sebagai sarana komunikasi antara 6 aktor yang mempunyai peran dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang. Tujuan yang pertama menginventarisir permasalahan yang dihadapi oleh subsektor ekonomi kreatif. Yang kedua merumuskan program, kegiatan, dan upaya lain dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif. Saya ingin menyapa semua para pelaku ekonomi kreatif yang pada pagi hari ini hadir di kesempatan Rembuk Ekonomi Kreatif 2022 yang diselenggarakan oleh Bapeda Kota Malang. Salam kenal, salam hormat untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif Kota Malang yang luar biasa dan kreativitasnya tidak diragukan di level kancah domestik maupun internasional. Bapak Presiden itu sudah menargetkan kepada pelaku industri jasa keuangan bahwa di 2024 itu total porsi pembiayaan UMKM itu harus minimal 30% dari total penyaluran kredit. Malang itu sudah lebih dari 37,5, 37,5. Tapi kalau melihat geliat UMKM di Kota Malang, 37,5% itu masih kecil. Ya. Bahkan harusnya bisa mencapai 60%. Itu untuk UMKM porsinya, Pak. Nah, beberapa kebijakan yang sekarang diambil di perbankan, Bapak Ibu sekalian, untuk Kota Malang, Bu Dwi, itu korporasi, penyaluran kredit korporasi itu ditariknya ke Surabaya. Beberapa kanwil perbankan sudah lapor ke saya, Pak, kami di Malang hanya fokus untuk membiayai retail dan UMKM saja. Jadi yang korporasinya ditarik ke Surabaya, silakan jadi portofolio Surabaya, Malang hanya akan menggarap untuk yang UMKM dan retail. Itu salah satu strategi bagaimana mengangkat porsi UMKM di Kota Malang. Alhamdulillah JITC diundang untuk pagi hari ini. Jadi JITC itu Jawa Timur Information Teknologi Kreatif yang sekarang sudah menjadi UPT Bapak Ibu. UPT di bawah Disperindak Provinsi Jawa Timur. Jadi JITC itu sebetulnya sudah 10 tahun kira-kira 10 tahun yang lalu kami ada di Malang. Jadi JITC itu ada di Jawa Timur ada 2. Di Malang dan di Surabaya. Jadi JITC itu tadinya gitu ya, tadinya ingin mengelola, ingin mengembangkan, ingin menginkubasi paling intinya. Jadi inkubator. Jadi di dalamnya di situ ada teman-teman inkubator TIK. Ada inkubator TIK ini sebenarnya jauh sejak lama zamannya Presiden Soeharto. Ini sudah bergelut dengan industri kreatif yang kemudian sekarang bergabung dengan JITC atau mendirikan JITC melalui atau disupport sama Disperindak Provinsi Jatim. Siapa yang ada di JITC? Nah, ini adalah wirausaha. Basic teman-teman yang menjadi anggota di kami JITC, yang kami tanya pertama kali adalah mau nggak usaha? Atau sudah punya usaha? Atau ingin usaha apa? Itu dulu. Jadi mereka datang itu sudah punya mental itu. Tugas Komite Ekonomi Kreatif ternyata kini bikin roadmap ekonomi kreatif. Apa itu? Peta jalan. Penting kudu gawe jeneng roadmap. Nah, ternyata
tujuan membuat roadmap-nya itu untuk ini. Jadi dari warung kopi yang tadi, kumpulan permasalahan, bank permasalahan, tujuannya adalah mengumpulkan itu, kemudian kita merekomendasi kebijakan biar jadi perwali, syukur-syukur nanti akan jadi perda, kemudian untuk RPJMD tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya acara Rembuk ini memang membahas 3 hal ini. Bagaimana evaluasi secara menyeluruh tentang adanya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Jadi evaluasinya bukan hanya soal MCC. Sekali lagi MCC hanya 1% dari total 100% ekosistem ekonomi kreatif yang harus dibangun di Kota Malang. Langkah pertama ini penting, ini juga semacam otokritik atau kritik dari masyarakat bahwa pemerintah Kota Malang tidak anti kritik, bahkan butuh nomor 1. Yang kedua adalah kembali ditegaskan, dikuatkan bahwa ayo perkuat kolaborasi dan komunikasi. Kata kuncinya tadi di awal bahwa Malang itu bukan milik aku, bukan milik kamu, tapi adalah milik kita. Ayo kita rembuk bersama ya. Kita tentukan misi kita semua sehingga visi kita satu, beragam macam mencapai ke visi sana, tapi tujuan kita adalah ingin membangun Malang menjadi kota kreatif Indonesia dan dunia.